warga keseluruhan, para sepuh, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan juga tak lupa kepada perangkat desa yang tentunya saya hormati, dan juga tak lupa kepada santri yang sedang dalam proses rehabilitasi untuk mencapai kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya, dan juga kepada pemirsa, dalam hal ini adalah santri virtual yang pada malam hari ini menyaksikan siaran langsung pengajian di Blok Siligodogan, Desa Kelangenan. Semoga kita semua ada dalam naungan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Para jamaah sekalian, di pertemuan kemarin, ya, di bulan kemarin kita sudah sama-sama membahas dan memaknai tentang arti dan makna muludan, sehingga sampailah kita secara bulan, ya, pada saat ini itu juga masih dalam hal kategori menurut bulan Jawa masih kategori mulud, dimaknai dengan Syawal mulud atau Ba'da mulud. Kalau orang Sunda nyebutnya silih mulud. Ya, ini ditranslate dari bahasa Arab, ya, kepada bahasa daerah. Secara bahasa Indonesia sebutlah dalam hal ini bulan Rabiul Awal menjadi bulan mulud, bulan Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani menjadi bulan Syawal mulud atau Ba'da mulud atau silih mulud. Ini ada kespesialan tersendiri. Itu pun kalau kita mampu atau bisa untuk memahami pemaknaan Syawal, ya, Syawal secara bahasa daerah, Syawal mulud nih. Syawal secara pemaknaan bahasa daerah itu diambil dari kata sawala. Sawala itu berarti rembuk, diskusi, ya, terus juga musyawarah, ya. Di antaranya adalah rapat dengan maksud dan tujuan adalah agar tidak ada perselisihan, agar terciptanya kerukunan, ya, agar terciptanya dalam hal ini adalah keseimbangan, sehingga antara yang sependapat dengan yang tidak sependapat itu bisa menjadi rukun. Itulah tujuan dari sawala atau sawal, ya. Jadi dimaknai dalam hal ini adalah rapat, ya, rapat, rembuk, diskusi. Wajar-wajar saja bila adanya debat, bila adanya bantah membantah, bila adanya hujah, wajar, ya. Perbedaan pendapat sah-sah saja, yang penting tetap dalam kesatuan dan persatuan, jangan mau dipecah belah. Secara pemaknaan makna Arab, ya, Syawal konon katanya itu adalah merupakan sebutan, ya, ketika unta sedang naik ekornya, menandakan bahwa konon katanya siap kawin, katanya. Sehingga dalam hal ini dimaknai bahwa Syawal yaitu adalah bulan kenaikan, dan itu dimaknai sebagai bulan setelahnya Ramadan. Jadi pahami? Bulan setelahnya Ramadan adalah bulan Syawal. Nah, sekarang juga menurut sebagian ulama dimaknai sebagai Syawal mulud. Jadi memang harus adanya peningkatan, kenaikan dari pemaknaan bulan kemarin. Jika kita kemarin adalah yang kita bahas adalah tentang diri Rasulullah, kan begitu. Nah, bulan ini bagaimana akhlak kita, ya, perilaku kita, perbuatan kita itu seperti halnya akhlaknya Kanjeng Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dari keteladanan yang kemarin kita bahas, ya, bulan ini atau hari ini kita perbuat, kita perlakukan, berarti kita sudah sukses dalam hal melaksanakan muludan. Jika perbuatan kemarinnya enggak benar, terus muludan sampai kepada sekarang juga masih tetap perbuatannya enggak benar, ngapain muludan, Mang? Buang-buang duit, ya, buang-buang duit, buang-buang tenaga lagi, ya. Muludan dilaksanakan, tapi kelakuan enggak pernah rubah, tetap jelek. Maksudnya peringatan apa? Ya, jadi saya himbau dari tahun ke tahun, ya, kita senantiasa memperingati apapun itu, apakah muludan,
Benar, dipertemukannya kembali dengan Idul Fitri, dipertemukannya dengan Muharram, dipertemukan dengan Rajaban dan segala macamnya, dengan harapan adanya peningkatan kebaikan dalam kita melaksanakan kehidupan. Insya Allah. Dalam hal pemaknaan secara peningkatan, juga dalam hal memaknai pribadi secara diri masing-masing, ya, tolak ukur yang harus dijadikan landasan adalah tentang hal ketaatan. Itu. Di mana ketaatan konsekuensinya adalah ada yang memang harus diyakini dan ada halnya yang harus dijauhi. Ada yang memang prosesnya adalah untuk mendekatkan diri, dan dalam hal mendekatkan diri ada yang seharusnya dijauhi. Dalam hal kita mendekatkan diri adalah jelas kepada kersa kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita senantiasa akrab, ya, dimaknai dengan qorib, qoroba. Itu pun ada dalam hal momentum peringatannya, yaitu kurbanan atau kurban, Idul Adha. Ya, momentum itu ada peringatan-peringatannya. Yakin gak sih? Yakin. Ada peringatannya kan? Ya. Di luaran sana hanya sekedar peringatan saja. Tapi latahnya orang Indonesia, ya kan? Latahnya orang Jawa khususnya, tuh, ari dina ning spesial, konon kah? Ari beli syukuran, beli mangan-mangan, beli rame-rame ku jadi keren. Bener beli, Pak? Ya. Jadi wajar ya. Muludan, pengajian, wong akeh, wong dagange pirang-pirang, ana tontonane. Itulah adat. Bisa dipahami. Jangan pernah dibenturkan adat dengan agama. Yakin? Ini patokan loh. Ini patokan. Sebab dari zamannya buyut sampai wayang mene, agama karo adat dibentur nang belokan akur. Ya, sesatlah, bid'ah lah, segala macam. Sesuatu yang beda, jangan dibenturkan. Dalam hal ini, para jamaah sekalian, sehingga metode-metode dalam hal kita mengakrabkan diri kepada kersa kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar sampainya rahmat, barokah, karomah, juga maunatnya dari kersa kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal menempuh hal seperti tadi, ya, menempuh sistem kerahmatan, maka harus adanya sesuatu yang memang dijauhi. Ya, dijauhi, di mana yang dijauhi ini adalah model penghalang. Ya, adanya penghalang. Jadi urdotan, adanya halangan. Dimaknai dengan kata janabah atau junuban. Ya, secara makna kajian fikihnya dalam bab janabah. Ya. Ngerti? Junub ngerti? Janabah ya, termasuk juga adalah apa tadi, janabah ya, jinabah, belum ngerti. Begitu ditanyai, mau ditakoni junub, ngerti? Ya, ngerti junub ya? Nah iya, wis adus gede, wis boleh ngerti junub, adus gede. Yang akan kita bahas adalah junubnya. Ya, junubnya ini terutama untuk yang akil balik, ya, sampai kepada mukalaf kita ini, ya. Ada hal yang menarik dalam hal junub, ya, yang memang jarang diketahui. Dalam hal kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus sampai, ya, segala ikhlas ridho sampai kenikmatannya dalam hal beribadah, kan begitu? Ya, sampai dalam Quran surat Al-Fatihah juga dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Nah, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jadi ada pemaknaan di situ bahwa nikmat, ya, itu harus sampai kepada dirinya atau kepada kita dalam hal kita beriman. Nikmat yang paling besar adalah merupakan hadirnya kita dalam hal nikmat iman Islam. Ya. Dalam hal kata uniknya, secara makna ibadah,
Ya, secara makna ibadah ini wusul yang dimaknai dengan tauhid, dia dasar bahwa apapun yang kita perbuat, kan begitu? Apapun yang kita lampahkan haruslah semua itu didasarkan kepada lillahi ta'ala. Yakin? Harus sampai kenikmatannya dalam hal beribadah, yakni dalam hal kita berlillahi ta'ala harus sampai nikmat tersebut nyaman, tentram, ridhonya ada pada diri. Ya. Tidak ada menyesal setelah ibadah. Ya. Yakin gak nih? Ya. Timbang jali bata pegel bae Rasulullah. Iya, maknai ibadah ora jadi rugi. Bener Bah ya? Bener. Unjali bata ngejak batur, langka bature unjalen mana meneh kanggo majelis. Napa jadi ribut? Napa jadi pada alasan? Kongkon gawe pahala bae lu pada ribut. Priben maning sampean kokon mau nang duit. Iya kan? Iya. Tinggal ngunjang aja ribut. Ampun. Ya, liwis wis akeh semingguan. Ya. Pengal batas semono maning rong sedina pragat. Jarang jam pragat ya sampean semingguan di pragat. Masya Allah. Ya. Pragat ah. Alhamdulillah. Nah, dalam hal pemaknaan tersebut, yang seharusnya kenikmatan tersebut diraih olehmu hanya beserta Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi urusannya adalah hablum minallah. Engkau secara pribadi hanya dengan Allah saja. Itu seharusnya secara kenikmatan dalam hal beriman dan berislam. Yakin? Tapi kenapa dalam hal bab junuban engkau meraih kenikmatan sesama makhluk? Bener, Bang? Ya kan? Bukan dengan Allah kan, tapi dengan makhluk. Dengan kepuasan tersendiri di antara makhluk. Benar? Ya. Tapi apakah di situ Allah marah? Oh tidak. Tidak. Dan ini memang kodrati manusia. Untuk berkembang biak, untuk melestarikan, meneruskan generasi manusia. Makanya jangan lama-lama, segera mandi junub, mandi adus gede. Ya. Aja di mengko gagian. Bisa dipahami? Ya, unik kan? Ya, yang seharusnya meraih kenikmatan hanya dengan Allah. Tapi kenapa? Manusia dengan manusia. Ya. Ya, bahkan di dalam Al-Qur'an juga dimaknai dengan alam dunia, dengan harta, ya. Bahkan dengan hal-hal yang bersifat kepuasan. Kita maknai yang pertama dalam hal ini adalah segi junuban, ya junub. Yang bisa kita maknai dalam hal ini yang pertama secara dalil umum yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 6. Ya, ini secara umum. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman. Wis beriman gini. Ceritanya wis beriman. Idza qumtum ilas sholati. Ya. Apabila engkau hendak melaksanakan sholat. No. Di sini dimaknai sholati, bentuknya panjang jamak, berarti mengacu kepada semua sholat. Secara lafadznya di sini adalah sholawati. Ya, dibaca sholati. Berarti sholat. Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu dalam hal ini adalah ya akan melaksanakan sembayang apa baik, onon lo, ya maka faghsilu wujuhakum. Yang harus dimulai yaitu adalah membasuh wajah, ya membasuh wajah. Faghsilu gusla berarti adus, berarti ngeraupi klomo, ngerti klomo kucuplak beli cepet beli ya. Faghsilu itu klomo berarti adus rai ya, cukup raup konon ngono ya. Kemudian wa aydiyakum ilal marafiqi, membasuh
kedua tangan sampai sikut. Statusnya sama seperti halnya membasuh muka, yaitu klomo, karena masih dalam menggunakan fagsilu atau gusla, klomo. Ya. Juga dengan segala konsekuensi adus. Wong adus kepriben sih? Pekasak segala macam kan ya, bener. Termasuk wajah pun ya, sakebek kayak ning rai dibasuh ya. Termasuk juga adalah jenggot dan segala macamnya, bener ya. Sampai kepada buri-buri kuping segala macam, cungur-cungur segala macam ya, bersih. Tangan pun sama, dimulai dengan mengambil air juga termasuk adalah selangkangan jari jemari sampai kepada terus naik si air disiram nang mene. Ya, banyu sing disiram nang mene apa sampai aneh kang mangkat tangannya marani keran makanya. Banyu marani sikut apa sampai sikutnya marani banyu. Kang bener iku banyu sengkene marani sikut tumplek nang mene lho biur. Kang bener monon. Ya, cumanya iku dikarenakan fikihnya ya, fikihnya beda daerah, beda tempat, beda maning. Ya soro je ning kanu sih yang banyu dicibuki sing ngokran ye. Ya soro kan sih di banyuwe setitik irit banyu wudu ning si banyu berlimpah akeh je. Ngapain kudu irit-irit, bener, Pak? Kudu jubar-jubar wae wis ngeladeni apa ya kan lu. Ya, wis sing penting banyu wudu rukun wajibe, rukun sahih harus dilakoni. Kan monon. Ya, tapi untuk menjawab suatu pertanyaan yang benar yang bagaimana? Ya tadi, banyu ning apa rene ning tangan. Ya, terus di tumplak nang mene grujuk, konon lho. Ya, atau disiram nang mene grujuk, konon. Terus bolak-balik kaya wong basuh. Konon lho. Kaya wong adus. Paham? Kemudian dimaknai selanjutnya adalah wamsahu biruusikum. Wamsahu ya, mengacu kepada usaplah bagian rambut, bagian endas, bagian kepala. Diusap klomo. Sebab secara lafadznya bukan fagsilu, ya bukan gusla, tapi adalah apa? Wamsahu. Kudu dalam hal ini adalah usap rambut. Jadi banyu ciprat diusap. Ya, sakebeke ning endas. Yakin? Oh beli aja kita pucuknya baik, beli apa-apa. Ya, beli apa-apa. Ya, kita tidak membicarakan fikihnya. Ya. Kemudian dalam hal ini adalah wa arjulakum ilal ka'bain, dan juga membasuh kedua kaki sampai ke keong, sampai mata kaki. Statusnya sama, wamsahu perintahnya. Ya, usap, beli dibasuh klomo, jempol dipirit-pirit, kukuwe dicoplet kotorannya, wah beli. Enggak seperti itu. Ya, cukup di kelewat banyu wis konon, paham? Ya. Kemudian dalam hal ini pemaknaannya dimaknai bahwa membasuh muka, membasuh tangan sampai mengusap kepala, ya, sampai halnya membasuh kaki itu adalah rukun wajib dalam hal dimaknai air apa? Berwudu, benar. Jadi ini mengacu kepada layasihu sholatuhu ila biwudu'i. Ora sah salate yen sira sekabehanane ora wudu dikit. Ya, atau dimaknai salate bakal sah lamun diawali kelawan wudu. Jadi hal yang terpenting adalah wudu iki sing bener. Dudu salate. Awas nih. Ya. Yakinkan dulu kita bener dalam hal berwudu. Sahnya wudu, benere wudu bisa menjadi satu syarat bisa melakoni sholat. Ya, yang bagaimana dalam hal ini dimaknai bahwa yang harus pertama kali dicuci adalah muka, wajah, rai. Yakin beli? Ya, ini anak muda nih, kan jauh wong tua baik, wong nom. Ya, yakin beli banyu wudu ku andi basuh rai lo. Ambil rai bersih. Ya, itu juga kalau Anda punya muka. Ya, yen sampean duweni rai, cek basuhen rai. Ari beli duwe rai tidak punya muka, arep dibasuh apae nang?
Ayo. Lakorai ning wong tua, lakarai ning mertua, konon enggak wis lakarai ning desa kiyen. Sira anggar maksa banyu wudu konon. Raye baik langka sampeane, sudah tidak punya muka di sini. Sudah tidak punya harga diri. Apa yang dicuci mukanya enggak ada. Lantas yang disolatkan apa? Awas nih, ini jeroan ini. Ya. Makanya perbaiki dulu wudunya dalam hal perbaiki dulu toharohnya, perbaiki dulu kelakuan. Ya. Terus dalam hal selanjutnya yakni wa'idyakum milal marofik, yaitu membasuh tangan sampai sikut. Dipastikan Anda tangannya ada. Ini yang pertama. Dan hanya sampai sikut, pendek. Ya, beli dawa-dawa konon enggak? Anak kan kene tangannya dawa. Tangan dawa tangan apa sih? Maling ya, tukang nyolong ya. Lu wis diukur kenang Gusti lu. Ya, sampai sikut. Beli KB beli dawa-dawa, pendek baik, tidak mengharuskan adanya istilah tangan panjang. Jadi kalau hari gini masih ada kang doyan darmaji, cetal-cetol, nyolong, korup, ya. Maksa anggar wudu, maksa anggar sholat, wis batal secara lahir, secara batiniah, wis batal. Terus karya apa yang diperbuat oleh kita? Yang namanya tangan itu menghasilkan karya. Ya. Ya lamun ngunjal bata kata bener kon kang diunjale bata, tak kaya gan bata, nupuk ya bata, konon dulu. Arikin ngunjal bata, ya begitu tak aja nafsu ada dia. Berarti ada di bata kan? Kenapa dari nafsu? Berarti Anda tidak sampai kepada karya di situ. Iya tak? Iya, potong man. Nang mbak, ini wong noman sih rada wani lah itu. Nah, ini tuan kok dikit lah konon. Ya. Tuman noman bukan nego. Ya, bukan nego seragaman weh. Sampai kepada wamsau biru usikum, ya ngusap ndas anu beli. Gula tanang dingin ndase. Mau kali kokonnya gula tanang dingin raye, tangannya gula dikit, terus digulatin ndase ana beli. Lamun anak usapen, yang namanya rambut itu adalah tersebut sebagai bagian kang paling dhuwur ning endas. Lamun dimaknai endasnya atau kepala adalah mahkota, ya rambut berarti kan hiasan mahkota. Kehormatanmu, ya punya kepala, punya rambut, alhamdulillah, silakan dibasuh, ya. Terus sampai kepada akhirnya warjulakum ilal ka'bain, basuh kedua kaki sampai mata kaki, ya. Sama mata kaki ditokon-tokon bulacan gungu, ya tidak sampai ke lutut enggak. Ya cukup tokoning kekeong, cindak baik. Jadi apa ya? Tidak panjang kaki, konon gue lo. Beli gampang lari dari kenyataan. Ngerti lari dari kenyataan? Ya, wis nyata-nyata batal numpuk di kokon ngunjali, saya lari dari kenyataan. Yuk sibuk kita mau gawe, kita lagi di kongkon, dagang dikit ya, lempot sedagang. Lah pun artinya sampean siklek jawan. Makin alasan. Ya, dimakna lamun jare wong tua kok ajalokan ngelonjor, ya aku lu males. Ya, kita ada wong tua, iki ada wong tua. Ya beli ada wong ngelonjor, wong males, wong liren, wong istirahat, bener. Ya iya, wong Islam sih sila, lu mau kono tekukan sikil gua. Yakin? Ya. Kemudian dimaknai setelah ini adalah pemaknaan kalimat berikutnya adalah wa in kuntum junuban fatahharu. Dan jika kamu junub maka mandilah, ya, bersucilah. Lamun junub. Kemudian dimaknai secara seterusnya, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, ya, atau kembali dari tempat buang air atau kamar mandi, ya, atau kamu sudah menyentuh perempuan, menyentuh berarti jima. Ya, ini bahasa halus Al-Qur'an. Al-Qur'an menyebutkan jima, bersetubuh itu menggunakan kata menyentuh. Ya. Jadi istilahnya menyentuh perempuan berarti kaitannya berhubungan intim.
Paham enggak nih? Ya, sebab nanti ribut lagi. Ya pokoknya yang namanya menyentuh perempuan banyu wudu batal, kudu banyu wudu maning. Sampai wayame ini berangkat-berangkat masalah kuan-kuan. Ya. Iya. Ayo nyenggol banyu wudu. Nyenggol rabi. Kalau rabi tenggolan, batal beli. Hah? Batal kan? Loh, nah batal. Rabi sih, rabi istri kita sendiri. Awas loh, ini nggak selesai dari dulu masalah ini. Bukankah pada ijab kabul itu jelas-jelas ya saya halalkan kan begitu kan? Dengan pernikahan itu halal semuanya. Turu ya kelon segala macam apa namanya halal. Kenapa giliran banyu wudu apa sampai yang bareng-bareng senggolan del aja lah nok nempel banyu wudu maning. Bukan ikatan darah. Yang rabi sih. Masih jadi perdebatan. Itu masih menjadi perdebatan. Masih menjadi perdebatan. Iya. Itu macam Syafi'i loh. Itu perdebatan. Ya, ternyata yang dimaknai adalah menyentuh kalau jima. Ya, menyentuh perempuan, menyentuh istri kalau jima. Senggolan si papa. Senggolan papa bisa aja sih. Ya. Jadi pemaknaannya ya nanti kita bisa lebih dalam penjelasan nanti dalam hal setelah pengajian ya. Kemudian dimaknai bahwa dalam hal kita berjunub jelas bahwa pemaknaan secara hal berjunub ya itu yang pertama adalah secara pemahaman makna Syafi'iyah ya itu setidaknya ada 3 rukun. Yang pertama adalah cukup dengan niat, kedua selanjutnya adalah membersihkan najis, sampai akhirnya yang ketiga baru dimaknai dengan adus sewajare. Ya, niat berarti nawaitul gusla lirafil hadasil akbari. Kalau adus mah akbari, kalau banyu wudu asgori ya adus mah akbari lillahi ta'ala kan mohon. Nah, dalam hal pemaknaan niat ya hal pertama niat dulu kita mau junub ya. Kemudian kita bersihkan dulu apa-apa yang menjadi tersimpannya yaitu najis ya, baik itu di di sela-sela atau di selangkangan, terus juga di area-area tertentu, bersihkan dulu. Kemudian secara sunnahnya tadi rukun wajib, secara sunnahnya boleh wudu dulu ya. Baru kemudian setelah bersih segala macamnya baru diawali dengan ada yang mengatakan dengan membasuh kaki dulu ya. Ini kondisi jika malam, jika kondisi sedang dingin, atau jika kondisi kita lagi setelah berkeringat. Jangan langsung menyiram kepala apalagi badan ya, puyeng, meriang, rematik, maka awal dengan kaki. Tapi ada riwayat yang mengatakan boleh langsung menyiram dari kepala, itu kalau kondisi kita badan lagi normal ya, suhu badan dengan suhu air normal. Silahkan boleh langsung siram kepala 3 kali, kemudian kanan 3 kali, kiri 3 kali ya. Itu sudah sah. Jika kurang puas silahkan mandi ya. Sehingga sebagian ulama pun memaknai bahwa yang namanya mandi junub, yang namanya mandi besar itu adalah mandi biasa ya, sampoan, sikat gigi ya, sabunan, luluran ya, bisa ya, tapi tetap kudu kelawan niat. Kemudian dalam hal ini para jamaah semuanya, lalu kamu tidak memperoleh air ya, ceritanya beli nemoni banyu ya, mau jagat endi ya, pokoknya beli nemoni banyu baik. Nah, maka perintahnya adalah fatayamamu so'idan thayyiban, yaitu bertayamum dengan menggunakan tanah yang baik atau debunya tanah
Ya, dimaknai bahwa hal tersebut ya secara perintahnya yakni usaplah mukamu dan juga tanganmu dengan tanah tersebut. Jadi cukup ya mek tanah ya, usap rai ya, terus mek tanah maning usap tangan wis ya. Anda silahkan melaksanakan sholat ya. Jadi sebelumnya sholat Anda wudhu dulu. Jika punya junub maka mandi. Jika mandi tidak menemukan air, maka beli dianggap susah. Silahkan gunakan tayamum ya. Tapi kan sangat jarang kita bertayamum, bener. Bahkan hampir nggak pernah tayamum. Hampir nggak pernah. Walaupun pernah sekali dua kali di mobil mah. Ya. Pemaknaan secara secara tasawuf yang dimaknai dengan air itu adalah lambang kehidupan. Ya, semua makhluk hidup diciptakan dari air. Ya, dan dimaknai bahwa dari air itulah semuanya hidup, semuanya tumbuh dengan sentuhan air. Alhamdulillah. Nah, tapi dalam hal ini ditemukan di sini kenapa dalam hal tidak menemukan air, ya silakan bertayamum dengan menggunakan tanah. Soidan toyibah. Kenapa tidak menggunakan sapu tanganmu aja? Ya, atau serbet, atau cukup andukan baik, nggak usah mandi lagi. Boleh kan begitu ya? Ya boleh-boleh saja, tapi Allah memerintahkan tayamum soidan toyibah dengan menggunakan tanah yang baik. Jadi nggak diperkenankan kain, ya sapu tangan, ceracet, anduk, sewet, apa kamu enggak? Tidak. Ya, ini mengacu kepada yang namanya tanah. Ya, ini adalah asal mula atau cikal bakalnya manusia. Manusia diciptakan dari tanah. Yakin? Ini mengacu kepada pemaknaan dalam hal Anda menempuh kehidupan dengan sedemikian rupa model perjalanan hidup. Jika tidak menemukan kehidupan, jika tidak menemukan solusi, maka pasrah seperti halnya tanah. Paham? Kembali ning lemah. Balik maning marani lemah. Bisa dipahami? Ya. Kemudian dalam hal ini para jamaah sekalian, bahwa pemaknaan sholat ya dimaknai di Al-Ankabut 45 ya. Apa yang menjadi pemaknaan kita di bulan kemarin ya, dimaknai bulan kemarin, yakni bahwa konon katanya sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu tujuan atau vonisnya, konsekuensinya sholat. Bahwa kita dalam hal melaksanakan sholat harus sampai kepada ya perbuatan itu pun tercegah perbuatan kita dari berbuat keji dan mungkar. Kita maknai Quran surat Al-Ankabut 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Ya, utlu. Perintahnya adalah utlu. Ya. Utlu ta lam wawu talawa tilawah. Jadi di sini menggunakan utlu, tidak menggunakan kata ikro, qoro'a baca, tapi menggunakan kata utlu. Berarti kalau yang namanya ikro ya, sampean ngerti beli bahasa Arab, baca ikro dan mengacu kepada membaca kitab suci. Ya, jika utlu berarti usah dengan tilawah, sari tilawah, penerjemah. Kudu faham ning terjemahanane ning artiye, kudu faham ning maksud lan tujuanane. Camkan itu. Ya. Hal yang pertama adalah utlu. Bacalah ma'uhiya ilaika minal kitab. Apa-apa yang sudah diwahyukan kepadamu dari kitab. Jadi pemahaman kitab yang sudah sampai diterima oleh diri, baik itu melalui melihat maupun mendengar atau menyimak. Ya, wahyu yang dulu sampai ke Rasulullah Muhammad jadilah Al-Qur'an. Al-Qur'an pun kumpulan wahyu dan dibacakan tetap berstatus wahyu. Dan itu sampai kepada kita, alhamdulillah, sehingga wahyu dari Al-Qur'an, dari kersah kuasanya Allah ada pada diri kewahyuan. Utlu, baca, kudu kelawan ngerti ning artiye.
Ya, kudu kelawan ngerti nih maknane. Ya, wa aqimis sholah, kemudian dirikanlah sholat, adegaken sembahyang. Ini bisa diraba secara pemaknaan arti. Jadi apapun dalam hal Anda memaknai kehidupan yang berdasarkan petunjuk hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala, sebutlah dalil. Ya, sampean duweni dalil, ngerti ning dalil, tegakna. Tegakkan itu dalil. Ya, lakoni, perbuat, dimaknai dengan sholat. Ya, sholat berarti untuk mendirikan apa? Kewahyuan. Yang bagaimana kewahyuannya? Yang jelas kewahyuannya adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan berdasarkan petunjuk Rasulullah Muhammad. Makanya secara persyahadatan, dua kalimat syahadat adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian sholat tegakkan, aja diturunakan, aja digebrugakan. Ya. Baca silakan. Utlu. Sabisa ikro ngerti ning Arabane, ya, maka tingkatkan ning terjemahanane. Tingkatkan ning tafsire, tingkatkan ning maknane. Ya, sehingga dalam sifat Rasul pun sidik dulu baru amanat, benar? Ya, sidik dulu benar. Shadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Benarkan semuanya itu, bahwa itu sudah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang diambil dari semua hukum-hukumnya Allah adalah amanatnya buat kita. Amanatnya saja. Ya, pesannya saja. Yang tersiratnya saja. Itu loh. Biasa. Rada keder hari nembek yang dulu nembek yang nembean sih. Ya, ada keder ya. Padahal malam minggu buka terus ya di pusat ya. Ya itulah. Kongkon malam minggu marani pusat. Astagfirullahaladzim. Pinter kanggo sampean. Cepet mentas kanggo sampean. Gampangnya selalu mencari apa kok. Gelis gage sugiang kanggo sira dewek. Langel-langel. Ini pada angel-angel. Kena alasan. Kemudian dalam hal ini selanjutnya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu ya adalah mencegah keji dan mungkar. Kemudian wala zikrullahi akbar, dan sungguhnya mengingat Allah atau sholat itu lebih agung atau lebih besar. Jadi dimaknai namanya sholat itu dimaknai dengan la zikrullahi akbar. Jadi mengingat Allah secara agung, caranya adalah dengan sholat. Apa yang diingat? Apakah rupanya Allah, wajahnya Allah, kekuasaannya Allah? Bukan. Hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tadi sempat sampai wahyunya kepadamu. Tegakkan, sholatkan. Jadi sholat fungsinya untuk menegakkan kewahyuan. Ya. Kemudian wallahu ya'lamu ma tasnuun, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di sini menggunakan kata tasnuun. Kenapa tidak menggunakan kata tak malun? Amalan. Ya, padahal diartikan dengan Allah mengetahui yang kau kerjakan. Kenapa tidak menggunakan tak malun, tapi tasnuun? Mengacu tasnuun berarti ini sebuah pilihan yang sudah Anda pilih dan itu diperbuat olehmu. Ya, yang seharusnya secara normal, secara hukumnya Allah, secara perintahnya Allah, kuasai dulu, terima dulu wahyunya, kuasai, perbuat, tegakkan dengan sholat. Ya, itulah cara mengingat Allah yang agung. Ya, itu secara normalnya. Tapi Anda kan wahyunya tahu, sholatnya ogah. Kadang ada yang memang tidak tahu wahyunya, tidak tahu perintahnya, sholatnya rame dewek, maksudnya konon enggak? Ya. Sehingga dimaknai secara tasawuf bahwa yang namanya sholat adalah posnya untuk mengontrol perbuatan.
apakah perbuatan kita sudah sesuai dengan perintah yang diperintahkan oleh Allah? Apakah tidak? Ya, kalau belum nggak masalah. Yang bahaya kalau tidak sesuai. Ya, wah belum. Wah ternyata baru sedikit saya mengikuti perintahnya Allah. Sholatnya harus terlanjur. Ya, maka diperkenankan adanya istighfar. Ya, istighfar. Karena masalah tidak disengaja ataupun penyebabnya adalah ketidaktahuan. Dudu tes nyolong tuli bengi istighfar. Ya, tes nyolong bengi di penjara kuduwe, dudu istighfar. Ya, terus membodoh jadi istighfar. Terus membodoh mohon maaf mana? Ya nyeluk maaf. Punten maaf usus membodoh onon. Cek tap apa kepreten ya. Ya iyalah, berani berbuat salah ketika berbuat benar, kenapa nggak berani? Kemudian pemaknaan selanjutnya bisa dimaknai secara junuban, yaitu mengacu kepada pemaknaan Quran surat An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wala junuban ila abiri sabilin hatta tagtasilu. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat. Boleh marak-marak sembahyang ya. Di sini perintahnya ada la taqrabus sholat. Ya, la taqrabu. Ya, qorib dekat. La taqrabu berarti aja marak-marak, aja akrab-akrab. Ya. Qorib itu lawannya junub. Qorib dekat, junub mah jauh. Ya. Pemaknaannya banyak. Dunia danaya dekat, akhirat jauh. Yang mana jauhnya? Sampai mentoge sampai atau koning endi? Akhirat karane. Ya. Ada juga pemaknaan yang jauh, terjauh, namanya Aqsa. Masjidil Aqsa, masjid yang paling aduh, terjauh. Di dalam hal ini, para jamaah sekalian, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, ya. Dan jangan pula kamu menghampiri masjid dalam keadaan junub, terkecuali cuma sekedar lewat saja, sehingga kamu mandi. Jadi pemaknaannya, ya, di sini la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan dekati sholat, jangan melakukan sholat, jangan menegakkan sholat apabila engkau dalam keadaan sukaro. Ya, dimaknai dengan mabuk. Sukaro, sin, kap, ro. Ya, secara bentuk isimnya adalah sakaronun. Ya, sakaronun. Jadi dimaknai sebagai sakratul maut. Paham? Ya, jadi diartikan sebagai mabuk, dan memang iya artinya mabuk, ya, juga dimaknai sakaratul maut dari kata sakaro. Kenapa? Berarti mabuk mati konon. Ya. Nah, pemaknaannya dalam hal ini para santri semuanya dimaknai kata sukaro ini mabuk dalam konteks segala, ya. Ketika Anda sedang mabok nomor. Ya. La taqrabu sholat, jangan dekati sholat. Ketika Anda lagi mabok dunia, mabok rangga, mabok wong wadon, ya, apa maning? Mabok kepayang ya konon ya. Awas nih. Apa mabok minuman pugu, ya. Nah, dalam keadaan seperti itu, ya, la taqrabu sholat, tidak diperkenankan untuk mendekati sholat, mendekati bel bloli apa ning nglakoni. Ya. Lagi keedanan dunia, oke. Ya, lagi keedanan dunia. Yang terbayang nantinya ketika Anda melakukan sholat, ya urusannya adalah dunia ar dunia. Pengalaman tak beli? Gampangnya sih mengkenen. Arab nagih utang, ketupu beduk dikit, sama yang dingin pasti anak kelihatan kan, muga-muga sembahyang kok tak oncok, muga-muga oli. Ya, sehingga dalam sholat fokusnya adalah nagih utang, cabang jadinya. Ya, fakta kan? Ya itu berarti Anda di situ dalam keadaan sukaro.
mabuk, oleng, ngerti beli, oleng. Kadang ngerti nih bahasa zaman bengen, zaman kina, oleng, misalnya. Janganlah kau mendekati sholat ketika engkau lagi oleng, konon gue lo. Ya, mau nemu bahasa prokem ya. Ya, bapaknya maaf ya lah, maaf bener oleng gua apa aja. Oleng kan mobil, makanya ada oleng yakin nih, beli tetek beli. Ya, ada yang doyong nih. Ya. Dalam hal ini pemaknaannya segala apapun dalam hal sholat dimaknai bahwa sholat adalah ibadah bakti. Ngadeg saja bakti, yaitu adalah ning atau madep ning kersa kuasanya Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah ibadah. Ya, ibadah, tugas kita. Ya. Agar diri agung, agar diri ini adalah terhormat. Ya, itu. Maka laksanakan sholat. Ya, dibahas di pemaknaan kemarin kenapa harus berjamaah sholatnya. Ya, sebab supaya yang lain tahu kalau sampeyan sudah sholat. Lamun sembayang umpet-umpetan, ya tangga batul keder sirak ke sembayang durung. Ya. Atau secara gampangnya sembayang umpet-umpetan, wis masih nggo saru masih kokom metu sirak itu kudu di warung ngono enggak. Pura-pura ya. Iya kan? Ya aja nang temen lah, konon lo. Ya. Terus menggawe belepotan, mancing ning omah banyu wudu sembayang, ya beli copot maning, mbok labi belepotan maning di metu. Ya mungkin teriak sembayang durung wong. Ya, seminimalnya metu rapih konon gue lho. Senajan labi angger labi menggawe tapi raye bener. Ana raye konon gue lho. Dudu lemah abe. Iya ta Mang Adam. Mang Adam. Iya beli. Iya. Kan ngomong iya bae angel. Ya. Kemudian pemaknaan selanjutnya. Ya. Hal yang memang harus dijauhi agar kita dekat dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu harus kita menjauhi perbuatan-perbuatan setan. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, terus undang wong-wong iman kabeh. Ya, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaiton. Fastanibuhu la'allakum tuflihun. Ya, perintahnya adalah fastanibuh. Ya, berarti ini jauhilah. Sama kata turunan dari janabah, junuban. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, ya, minuman kerasnya enggak haram. Ya, minuman keras tidak haram. Yang haram itu ketika Anda meminumnya. Iya ta? Minuman keras satu truk tongkrong nang bae ning ngarep ono lak osing nyenggol beli haram. Yakin beli? Ya iya, yang namanya hukum itu nempel ning perbuatan. Awas dipatokan. Hukum itu tidak nempel kepada benda. Ya, tidak nempel kepada waktu, tidak nempel kepada tempat. Awas nih, halal, haram, sunnah, makruh segala macamnya, ya itu nempel kepada perbuatan, bukan kepada barang, bukan kepada tempat, bukan kepada waktu. Contoh, wayai bedung, ya kan, ning perapatan, ana bir setrek. Haram tak beli? Ya beli beli ngapa-ngapain aja, yang tongkrong nang bayi aja. Haram bisa ngendi? Yang menjadikan haram, nah kan, ketika dituku kanggo mayoran, diinum kanggo rame-rame, itu namanya keharaman. Ya, pabrik minuman keras, ya biarkan pabriknya. Adalah kasih tuku sih ya masa buko kan kok. Yang karena sirai nukui. Jadi si haram sirai. Ya. Gampang yang ngaji ya. Ya gampang-gampang bae yang rehabilitasi maju angel-angel buat pada Melayu. Ya, kamu lagi direhab bisa woti. Ya, udah ya dilucu-lucu ya. Ya, mu'alaf. Mu'alaf kan wajibnya kan di senang-senang. Dibongbong lah. Ya, terus dibongbong tuh dibanting. Pek. Teman-teman. Jadi dimaknai hai orang-orang yang beriman bahwa khamr, minuman keras ya, juga adalah judi, juga berkorban untuk berhala, termasuk juga dalam mengundi nasib ya. Adalah perbuatan mungkar
Dan itu adalah perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan tersebut agar engkau menjadi orang-orang yang beruntung. Lawannya beruntung berarti apes. Sekarang tanyakan ke dirimu, apakah dirimu termasuk orang yang beruntung apa orang apes? Jawab. Makanya antam disugi-sugi apes. Ya. Lo duit pirang-pirang bayar utang peragat, aduh apes utang mana kiye apes. Iya ta. Duit demenan mung-munge diserobot tenang batur apes paningkunku. Jangan-jangan Anda melaksanakan perbuatan setan. Tidak termasuk kategori orang yang beruntung. Sebab kategori orang beruntung sudah dicanangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, asal engkau menjauhi minuman keras, ya, termasuk juga adalah menjauhi judi. Ya termasuk togel. Ya boleh ngomong togel sih judi. Ya. Termasuk anggarannya judi ki mekenen, ya. Menggawe beli sepalo tapi sampeane ngarep bayaran gede pada judi. Masa si bos yang jual batu semene bae. Waduh udut bae si bos nyerok bensin lah segala macam. Wis nyak pada baik pun. Ya. Awas jangan dianggap sepele. Ya. Dan memang terjadi seperti itu. Yang namanya pembayaran upah itu sesuai dengan tenaga, dengan kinerja kita. Ya. Ngunjal bata cuman oli sebungkus emang ukurannya semono misalkan. Ya, sisae karena engkau sosok, karena engkau sungguh-sungguh, karena orang mencu wayang ngunjali, seneng si majikan, cek mangane, cek ekstra jose, cek bensine. Iku dipai dulu sampai nak njaluk konon lo. Lamun sampai njaluk itu maksa berarti judi kategori ya. Ya sok bae judi pasang 1000 oleh kasih 10.000. Dengan harapan-harapan kan, dengan keterampilan sedemikian rupa kan, bloli. Akhirnya kan waduh, sampai kopok metu gunung. Ya. Maka dalam hal ini periksa dari masing-masing ya dalam hal beruntung atau tidaknya silakan. Dan alhamdulillah saya pastikan ya kita dalam keadaan malam hari ini adalah orang-orang yang beruntung karena kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala, masih bertatap muka. Alhamdulillah masih hadir mempersaksikan diri dalam kehadiran di majelis taklim atau musolah An-Nur ini. Alhamdulillah. Ya. Jadi perbuatan setan tolong jauhi langkah-langkahnya. Yang paling bahaya itu langkah-langkahnya ya. Kadang namanya perbuatan sebutlah zina. Perbuatan setan kan? Yakin tidak berbuat zina. Ya kan? Tapi setan kan enggak sampai di situ otaknya. Keahlian setan enggak sampai di situ. Ya. Sekalipun Anda dengan dalam hal ini adalah tidak akan berzina, setan dengan langkah-langkahnya. Ya, berenakan hari ngomongnya, ngobrolnya wong orang baikku, mana yuk ada sepi. Ya. Ya kan? Awalnya itu langkah-langkah setan gunku. Ya boleh. Aduh air ada sepi ku hari lawange ngablak mokon gua kayak watir. Ya lawangnya tutup baik, ya kan? Ya. Hari lawangnya tutup ku kayak hari lampu masih padang ku ya kayak karton ya. Pateni bela, bener. Ya. Ku langkah-langkah setan gunku. Ya. Terus aja ngerasa iya kon bae wis. Itu langkah-langkah setan. Jadi hati-hati terhadap rizum min amalis syaiton ya, terhadap langkah-langkah setannya. Kemudian mengacu kepada yang berikutnya yaitu adalah tentang hal Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Dimaknai dengan hal apa ini berarti 3 perkara berarti ya. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu istanibu ya. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah olehmu katsiran minadzon. Ya, jauhilah olehmu yaitu kebanyakan dari berprasangka. Ya, katsiran minadzon. Ya.
prasangka. Ada yang disebut dengan prasangka baik, berarti husnudzon. Ada yang dimaknai dengan prasangka buruk, suudzon. Itu keduanya sama-sama prasangka. Ya, sama-sama prasangka yang belum tentu kebukti kebenarannya. Makanya perintahnya adalah ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadz-dzon. Jauhilah semua perkara-perkara prasangka. Inna ba'dadz-dzoni ismun. Bahwa sesungguhnya sebagian besar, setengahnya ya dari persangkaan itu adalah ismun atau ism atau dosa. Dosa. Tapi kan kalau berprasangka baik boleh dong. Tes sekarang. Pernahkah Anda berprasangka baik kepada seseorang tiba-tiba meleset, Anda ditipu? Jawab. Iya kan? Pernahkah Anda berprasangka buruk kepada seseorang tapi ternyata orang tersebut baik kepada kita? Jadi bagaimana? Quran benar beli ngomong konon. Awas nih. Jangan menaruh harapan, jangan menaruh kejelekan ya kepada makhluk. Ya, kalaupun harus menaruh harapan kejelekan kebaikan kepada makhluk, sandarkan kepada lillahi ta'ala agar Anda tidak kecewa, maknai dengan ibadah. Ya. Jadi dalam hal ini, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau purbasangka, ya, termasuk juga adalah menduga-duga. Kayaknya kok bengi tebus mematuhi izin lagi. Termasuk pun. Ya. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Ya. Wala tajassu wala yaghtab ba'dzukum ba'dzon. Dan janganlah kamu mencari-cari keburukan orang lain dan janganlah kamu menggunjingkan satu sama lain. Pemaknaan Al-Hujurat 12 3 pemaknaan. Ya. Jangan berprasangka ataupun baik ataupun buruk. Ya, jangan mencari kesalahan orang. Karena jika Anda mencari kesalahan orang, pasti yang Anda dapatkan kesalahan. Tapi carilah kebaikan orang, nanti yang akan engkau dapatkan adalah kebaikan. Benar. Ya iya, sing diglate ya blesake, wis pasti ketemu. Sing blesake. Ya. Tapi ketika Anda mencari kebaikan seseorang, maka yang akan Anda temukan adalah kebaikan dan tidak akan pernah ditemui kejelekannya. Karena semuanya kebaikan. Rewele rabi, cerewete rabi, kebaikan. Ambil sampeyane, aja teledor ning jaba, aja anjrak anjal ning jaba. Benar, agar pulang sesuai dengan tepat waktu. Benar. Rewel dobir gampangnya sih istri galak. Mungkin kita berprasangka buruk kan? Ya, kita mencari kesalahan kan? Wah, rabi kita galak, rabi kita rewel, segala macam. Hei, jika dimaknai dengan ibadah, jika dimaknai dengan kebaikan, engkau akan selalu memperoleh kebaikan. Yang dicari adalah kebaikan, maka engkau akan mendapatkan kebaikan. Cerewetnya istri itu agar engkau disiplin. Begitu. Jadi tidak ada kejelekan pada istri. Kunci sampai ditulis di buri truk Pak. Rewel pegat. Sangat bisa. Bahaya pisan. Ini buri truk Pak. Rewel pegat. Oh, astagfirullahaladzim. Ya untung buri truk, coba buri gerobak. Aplikator yang buri sih aku tutupan yang ngarepe ya, berarti ya. Samping kanan. Rewel pegat. Kemudian dalam hal ini janganlah kau mencari-cari keburukan orang lain, karena yang kau cari keburukan pasti akan mendapatkan keburukan. Tapi carilah kebaikan, maka kau akan mendapatkan kebaikan. Dan janganlah menggunjingkan satu sama lainnya. Wala yaghtab. Ya, ba'dukum ba'dun yaghtab. Ini bentuk lain perubahan dari kata goyoba, guyub, dimaknai dengan goibah, gibah. Ya, gibah. Ajarokan blesak-blesak nang wong. Ya. Wis bagian bae dia blesak dengan sendirinya. Wis buang blesak aja diblesak nang. Melas wis blesak diblesak nang. Tambah blesak wis bae soro. Ya, apa maning wong bagus diblesak nang, fitnah sampean wong bagus diblesak-blesak nang. Ya, aja gibah ya. Ya, jelaskan pemahaman gibah. Kemudian mengacu kepada pemaknaan yang lain. Sejam.
pemaknaan yang lain para santri semuanya, bahwa dalam hal ini pemaknaan tentang hal suudon dan juga husnuzon, ya secara pemaknaan ibadah ya dimaknai juga kita harus husnuzon, katanya harus berbaik sangka kepada Allah, nggak boleh buruk sangka kepada Allah. Nah ini dimaknai dengan pemaknaan hadis, ana ingzazona abdi bih, aku adalah sesuai dengan persangkaan hamba-hambaku. Jika Anda merasa berpendapat, berprasangka bahwa Allah kejam kepadamu, yang terjadi itulah. Ya, jadi itulah. Tapi jika Anda berprasangka bahwa Allah sayang kepadamu, maka itulah yang terjadi. Sayang. Itu hanya sebatas prasangka. Bahwa yang namanya prasangka, innadzona la yughni minal haqqi syai'a. Quran surat An-Najm 28. Ya. Bahwa yang namanya persangkaan, ya, itu tiada berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran. Jadi yang namanya persangkaan tidak bisa dijadikan dalil. Ya, kayaknya sih bener, kayaknya nggak bisa. Ya, ya kurang lebihnya begitulah. Lamun disalah sih nggak bisa. Ya, dimaknai di sini adalah la yugni minal haq. La yugni, goni berarti yang maha mengkayakan. Ya, minal hak. Jadi ora bakalan nyuginang terhadap sesuatu yang sudah mutlak, gitu loh. Tidak akan menambah keyakinan kebenaran karena Anda prasangka. Ya. Maka lawannya adalah harus dengan kebenaran, harus dengan hak. Kemudian dalam hal ini para santri semuanya, para jamaah sekalian, hal yang paling ya umum dalam hal ini adalah secara pemaknaan, maka secara janabah junub atau jinabah, selain tadi dimaknai dengan junubnya, maka harus dimaknai juga bahwa kita agar dekat dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tiada lain menjauhi dosa-dosa besar. Ya, menjauhi dosa-dosa besar. Dalam hal kategori dosa-dosa besar, dosa yang paling besar adalah jelas syirik. Ya, perbuatannya adalah musyrik. Kenapa terkategori dosa besar? Kan begitu. Pertanyaannya, kenapa syirik musyrik termasuk kategori dosa besar? Yang konon katanya tidak diampuni. Tapi di ayat lain jelas-jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa-dosamu. Jadi kamu bener kamu di katanya dosa syirik tidak diampuni, tapi di ayat lain Allah mengatakan aku mengampuni semua dosa perdosaan. Jadi bener kamu di gini. Bener kabeh, ya bener kabeh. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ya, dosa syirik adalah dosa yang besar, tidak mengampuni. Ketika engkau berbuat syirik modar, diampuni ke priben. Tapi ketika Anda punya kesempatan, eling, oh saya sudah berbuat syirik, eling, Anda tobat segala macam, diterima tobatnya, diampuni dosanya. Bener kabeh kan? Iya, mengadam. Ya. Yang namanya dosa syirik, ya, itu hal yang dosa besar. Yang pertama adalah syirik. Kemudian putus asa dari rahmat. Ya, Anda susah kangelan menjalani kehidupan, ditambah Anda putus asa dari rahmat. Yang dilaksanakan adalah kelaknatan. Ya, korupsi, gampangnya sila nyupang, namanya gampang. Ya, maka Anda berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dalam bagian dosa besar. Ya, termasuk Anda merasa aman dari azab, tenang baik, is gampang kok, tobat sih gampang. Ya, tentang baik mana dekat karo Habib, beli bakalan diazab. Wong saya kan pengikut Habib, masa sih kena azab? Berarti Anda itu merasa nyaman, dan itu jelas-jelas dosa besar di situ. Karena dengan Anda merasa nyaman, Anda akan berleha-leha. Jika berleha-leha, apapun ibadahnya menyepelekan, maka terkategori dosa gede. Ya, termasuk membunuh orang yang beriman. Sementara salingkungan kieu sak Cirebon wong beriman kabeh, ngaku beriman kabeh, bersahadat kabeh.
engkau berantem gulat paten-patenan. Wis dosa mateni kali dipateni wong beriman. Dosa gede maning kunku. Ya, kali dipateni siji musuh sira kan mokonon. Gampangnya mokonon kan? Kali dipateni siji musuh sira. Lah si musuh siraku kunku duwe keluarga. Ya, kang butuh mangan, bener, butuh perlindungan. Bener. Kunku kang bapane kelangan, pamane ponakane kelangan. Kang dipateni kena sampean siji, kang nyupatan sampean pirang-pirang. Buat kategori dosa gede. Jadi harapan masih zaman bengenan, masih siapa lawan konon waya menek. Dicocok gebu konon. Iya. Masalah gebu gampang, das kan digebuk ge, tas digebul gering lima kaya unku. Beli nganterang anak ke sekolah ada dia kan. Kalau dosa siapa? Ya sira gebuk. Ku aja maning mate ini gebuk bae gak sih gawe gering bong bae gak sih unku. Ya. Termasuk hal-hal yang lainnya, riba dan berzina, sumpah palsu, ya, berkhianat dan sebagainya. Ya, cirinya kriteria dosa besar. Bahwa yang dinamai dengan dosa besar, ya, itu oleh Al-Qur'an atau oleh Al-Hadis, ya, juga dimaknai oleh ijma qiyas, jelas dikatakan dengan menggunakan kata ini adalah dosa besar. Ya, kabairul ismi atau dosa-dosa gede. Jadi Quran mengatakan bahwa engkau sudah berbuat dosa besar. Janganlah engkau berbuat ini, bahwa ini adalah dosa besar. Jelas kan? Dikatakan dosa besar. Maka itu jauhi. Kenapa dijauhi? Ini yang menjadi kebingungan. Kenapa menjauhi? Kayak modelnya membunuh, syirik, berputus asa, termasuk juga bersumpah palsu, bersaksi palsu. Kenapa dijauhi? Karena itu adalah rasa warna alam dunia. Tidak akan pernah lenyap, tidak akan pernah hilang. Sekalipun engkau berdoa, hilangkan syirik ya Allah, nggak bakal bisa, guys. Hilangkan putus asa dari rahmat, hilangkan zina ya Allah, hapus zina ya Allah, nggak bakal bisa. Ini alam dunia, guys. Ya, makanya perintahnya jauhi, adoi, aja parak-parak. Ya, latak roba atau layak robu. Jangan dekati, jauhi. Sebab nggak bakalan hilang. Yang namanya dosa sampai zaman Adam ya. Sampai akhir zaman dosa itu selalu ada. Yakin bre? Yakin kan? Perintahnya jauhi. Ya, jauhi. Aja ditangkis, aja dibuang, nggak bakal bisa. Alhamdulillah kampung ini sudah terhindar dari dosa, pret. Nggak ada. Ya. Terhindar dari azab ya alhamdulillah, dikarenakan tidak ada yang berbuat dosa. Yang kedua, kriteria disebut dengan dosa besar, ya. Bisa jadi tidak disebutkan di dalam nas, di dalam Al-Qur'an, hadis, ijma, qiyas, ya. Tidak disebutkan sebagai dosa besar, melainkan diganti dengan adanya ancaman. Nanti engkau akan masuk neraka jahanam abadan. Kholidina fiha abadan. Berarti sama, itu juga dosa besar. Cuman nggak ditulis dosa besar, tapi adanya ancaman, yaitu neraka. Dan adanya ancaman sebalik itu tidak akan masuk surga. Loh? Ya. Engkau tidak akan masuk surga, ya pada berdosa gede. Emangnya lamun beli mancing ning surga sirah apa nan mancing mendi? Otomatis mancing ning neraka. Nggak ada antara surga dan neraka, nggak ada pilihan surga atau neraka, nggak ada tengah-tengah. Ya. Terus adanya laknat, adanya murka, dan adanya azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau diazab, engkau Allah murka kepadamu. Nah, itu sama dosa besar kategorinya. Ya, ada juga yang ketiga, yaitu secara nas juga disebutkan secara bentuk penafian, penolakan, yaitu sebagian dikatakan bahwa engkau tidak tersebut sebagai orang beriman. La imana liman zakatalah misalkan. Tidak ada iman kepada orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Langkah iman je. Berarti otomatis dosa gede sih karena zakat. Bah kewajiban. Wajib wong Islam yang mampu mengeluarkan
zakat. Lah Anda tidak berzakat, maka tidak ada iman di situ. Tidak ada iman, ya pada baik bakal mancing neraka, belum di surga. Ya pada baik itu dosa gede. Ya, jadi konteks hukum Al-Qur'an, hadis, ijma, qiyas, sebutlah kitab, ya, jika mengatakan kriteria tertentu, ya dari 3 tersebut bisa mengacu kepada itu adalah dosa besar, ya. Secara hadis berarti bukan kaumku, bukan golonganku. Iya, modar sih loh. Ya. Contoh kayak Nabi Lut. Lut, pergilah engkau, tinggalkan negerimu. Lalu bagaimana dengan istriku, ya Allah? Bahwa istrimu bukan golonganmu. Diajab neraka. Dosa gede. Bukan golonganku, bukan kaumku, atau bukan kaummu, bukan golonganmu. Dosa besar. Ya. Kemudian dalam hal ini dimaknai juga bukan umatku, bukan kaumku dan sebagainya. Pemaknaan selanjutnya para santri semuanya jauhi togut. Ya. Quran surat An-Nahl. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wastanibut togut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus seorang rasul kepada tiap-tiap umat, yakni diperintahkan sembahlah Allah dan jauhi togut. Ya, togut nempel jelenggenek jadi makhluk arane togog. Musuhe Semar. Itu musuh adi ungu. Ya. Ada yang paham wayang? Wah, togog bagus sih karena lawannya Semar kan. Semar bagus, memerintah, mong-mong. Benar, tapi togog pecah belah kan. Senggel wayang sih. Iki mau nomor kayak dalam iki. Waru beli wayang togog. Waru. Kelakuannya makanan kan? Blesa kan? Lah itu di dalam Al-Qur'an ini disebut dengan togo atau togut. Ya. Secara gambaran makhluknya dalam Al-Qur'an, Fir'auna fa innahu togo. Fir'aun bahwa dia adalah togut yang mengangkat diri dari Tuhan, undang-undangnya kejam. Memecah belah segala macam, memperbudak. Fir'aun. Ya. Maka dalam hal ini sembahlah Allah saja dan jauhilah togut. Pemaknaannya masih di An-Nahl 36. Wa minhum min hadallahu wa minhum manghaqat alladzi zalalah. Jadi dalam hal ini maka di antara umat ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya yaitu orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Jadi orang yang beriman dia memperoleh petunjuk Allah. Orang yang beriman kepada togut, ya dia tidak menjauhi togut, maka dia berstatus adalah orang yang sudah tetap kesesatan kepadanya. Contoh tadi Fir'aun. Jadi maknai bahwa togut adalah hukum ya yang tidak sepantasnya diperbuat, maka diperbuat. Bisa dimaknai dengan hukum setan katanya. Padahal hukum Allah juga, sebab yang bisa membuat hukum mutlak Allah. Allah membuat hukum 2, rahmat, laknat. Rahmat dipegang ke malaikatan kenabian, laknat dipegang oleh iblis dan setan kafirin termasuk keronco-keroncoe. Nah, yang diperintahkan dalam Al-Qur'an hukum kerahmatan diperbuat, tapi Anda tidak memperbuat hukum kerahmatan, yang diperbuat adalah hukum kelaknatan, maka ini disebut hukum togut. Ya, hukum togut. Sehingga dalam hal agar kita terhindar dari hukum togut, maka perintahnya Al-Baqarah 256. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam hal beragama. Ya, tidak boleh ada yang maksa. La ikraha fiddin. Qad tabayyana rusdu minal ghoi. Tidak ada paksaan dalam hal beragama, sungguhnya telah jelas perbedaan mana baik, mana benar. Ya. Jadi rusdu, rasid. Sampai tingkatan guru berarti mursid. Jadi hal yang harus dibekali pada diri adalah bahwa kita menggunakan akal sehat, logika. Ya, Quran juga memerintahkan untuk orang-orang yang berpikir, bukan orang-orang yang banyakan ngelamun, bukan orang-orang yang ngebanyakin zikir wiridan. Ya,
banyakin mikir akan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Hukum apa ki kang pas kanggo warga kene, ambil warga kene li tetep ning naungane rahmate Allah Subhanahu wa taala. Aja kan dipikiri amplop. Beriman berislam dakwah mikirnya amplop sih Rai. Nulung wong kan dipikiri amplop. Kan dipikiri bayaran. Wani piro. Wong tua ngajarakan mau dulu sih beli ya. Beli sih. Wong tua ikhlas ridho berjuang. Ya, diadeg nang tajuk monggo silakan ramaikan dan segala macam. Ya, makmurkan ari sirai. Ngrame dewek. Kemudian fama yakfur bi tauguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisomalaha. Ya. Maka barang siapa yang menjauhi togut dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka statusnya dia sudah berpegang pada tali Allah yang sangat kuat yang tidak akan pernah putus. Ya, berarti dia berpegang kepada hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan apa? Logikanya jalan. Masuk akal dia. Ya, dalam hal memaknai hukumnya Allah, dalam hal dia beriman, belajar kepada ustadz kiai, dia mengedepankan logika. Ya. Awas nih, mengedepankan logika tapi tetap berdasarkan dalil. Dalilnya ada dan engkau menggunakan logika. Konon lo. Awas nih, sebab banyak yang berdalil tidak berlogika. Dia namanya taklid, diperbudak oleh sebuah yang dianggapnya karomah gitu loh. Ya. Iya enggak sih? Yang lagi marak sekarang kan begitu. Ngerti belum ngerti yang penting yakin, melu ning Habib, engkau dikit. Aja padu rame bae. Iya, Habib dijamin surga. Iya dijamin surga lamun kelakuannya kayak bapak tuane konon lho. Kayak Rasulullah Muhammad dijamin surga. Ya, itu Anda kalau menggunakan logika. Tapi dalam hal segi keimanan, Togut juga mengajarkan, Togut ini mengajarkan, jika engkau beriman, meyakini akalmu, ya, hartamu, duniamu, pemikiranmu, maka itu juga sama, Togut. Makanya landaskan semuanya kepada dalil. Dalilnya Anda ketahui seperti tadi. Ya, wahyunya sudah sampai. Iya, sejam pating kulet. Ya. Sentuman sejam setengah rong jam ngaji. Bocah isun soten ning kana. Ya, rong jam wis peteng kene sih agak sejam wis telat jelas. Kemudian dalam hal ini para jamaah semuanya ya, dalam hal kita memaknai, menghindari ya, mencoba untuk menjauhi, tentunya itu adalah tidak akan mampu kita laksanakan, tidak akan mampu untuk kita perbuat, karena itu merupakan suatu tantangannya yang luar biasa. Di antaranya ada setan yang menghalangi ya, sehingga secara pribadi menjauhi dosa besar, menjauhi prasangka, menjauhi dalam hal segi tadi, menghindari mabuk dan segala macamnya susah, terkecuali ada bimbingan, terkecuali ada yang menanggung jawabi. Alhamdulillah, tidak ada istilah ikhlas itu susah, ikhlas itu mudah. Karena apa? Karena kita ada bimbingan. Benar. Menurut orang itu ikhlasku enteng diucapkan abot sanggani. Ya bagian cari wong kan. Kita yang terbimbing, ada orang tua, ada sepuh, benar, ada ustadznya juga. Benar. Mudah, nggak paham tanyakan, nggak paham tanyakan. Yakin? Ya iya, sabarku gampang. Kenapa susah? Karena kita ada dalam majelis taklim, ada ilmunya. Ilmu dibawa oleh Jibril turun kepada Rasulullah Muhammad. Hadir Rasulullah Muhammad di zaman itu ya, mengentaskan dari zaman kegelapan menjadi terang benderang gara-gara ilmu. Jagat peteng dari padang. Yakin beli? Lah sekian jagatnya wis padang sih, masih peteng-petengan baik. Masih mumet, masih puyeng baik.
Sabar tuh susah, ikhlas tuh susah. Bagian jari peteng. Menurut kita yang bercahaya, yang berilmu, yang ada panduannya, ustadznya, kiainya, ajengannya ada, ya. Benar, ketua anak pisan go. Ya tah? Ya, ketua umum anak sekalian go. Ya. Sepuhe anak maning. Tanyakan, konsultasikan sehingga ibadah apapun ya akan mudah, akan menyenangkan. Amin ya robbal alamin. Baiklah, saya cukupkan menerangkan dan penjelasan. Saya mohon maaf atas salah hilap dalam menyampaikan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah agama yang telah disampaikan oleh Kang Jeffy. Semoga apa yang disampaikan tadi menjadi